Selain terkenal sebagai kota pahlawan, kota ini ternyata menyimpan banyak sekali kuliner legendaris. Di antaranya adalah rujak cingur yang hingga kini banyak sekali penggemar. Dan kali ini saya akan menemui salah satu penggemar kudapan ini. Dia adalah seorang mantan pejuang Indonesia. Namanya Peter Rohi. Pria 73 tahun ini punya hidangan favorit sejak dirinya masih belia. Saat ikut pelatihan pemuda pejuang Papua Barat di tahun 1965 hingga 1966, ia dan teman-temannya kerap menikmati rujak cingur sebelum kembali ke asrama. Genteng Durasim, salah satu kedai penyaji rujak cingur legendaris kota khas pahlawan ini, menyaji sejak 1938. Kedai sukses memanjakan lidah Peter sejak awal berdiri hingga kini. Seporsi rujak cingur tak pernah gagal bangkitkan kenangan indah masa lalunya kala bersama rekan sesama pejuang. Pak, jadi kenapa nih mau balik lagi nostalgia ke sini makan sambil mungkin mengingat masa lalu, apa sih istimewanya? Tempat ini sangat dekat dengan asrama saya dulu. Asrama saya hanya beberapa ratus meter di sini. Nah, kalau kita mau masuk asrama, kalau habis keluar pesiar, sebelum masuk asrama kita cari makan dulu. Nah, disinilah tempat kita sama teman-teman biasa makan di sini. Ini sekitar tahun 62 sampai 65 lah. Rasa dan racikannya masih sama, membuat kakek Peter enggan berpaling ke kedai rujak cingur yang kini menjamur. Sebelum banyak penyajinya, sejarah rujak cingur Surabaya dimulai dari sini. Tak heran bila penikmatnya adalah pelanggan tetap sejak puluhan tahun. Cingurnya itu banyak, terus sambelnya itu pas, Mbak. Habis itu ya ini contoh prototipe rujak Surabaya yang khas. Jadi kalau mau nyari rujak khas Surabaya ya di sini tempatnya gitu. Porsinya juga banyak. Jadi kalau kita itu makan pulang kenyang. Buka sejak pukul 11 pagi, pelanggan selalu silih berganti. Tongkat estafet kepemilikan kedai rujak kini dipegang Henry, generasi ketiga keluarga. Rasa yang konsisten lahir berkat kontrol bahan yang ketat. Harus pas, raciannya harus bagus, pas, nggak perlu tambah, nggak perlu kurang. Itu harus dikontrol terus, petisnya harus dikontrol, rasanya harus stabil. Nah, kalau ada komplain kita harus tanggapi. Kunci kelezatan belum berubah. Masih gunakan kacang sangrai, juga 3 jenis petis. Juga primadonanya, cingur, alias moncong sapi berkualitas. Untuk bumbu petis dan ulekan kacangnya ini sangat pas. Asin, manis bercampur, berpadu dengan potongan-potongan cingur yang dia terlalu besar tapi mudah untuk dikunyah, dan juga segar dari potongan-potongan buah yang ada. Satu sajian kuliner legendaris yang tentunya perlu dicoba. Seporsi rujak legendaris ini dibanderol dengan kisaran harga Rp25.000 hingga Rp35.000. Bicara soal rujak cingur, tak lengkap rasanya bila tidak sambangi kedai yang satu ini. Sama-sama melegenda, kedai terletak di Jalan Ahmad Jais. Itu sebabnya nama jalan tersemat jadi nama kedai. Pelanggannya kebanyakan menyantap rujak cingur di tempat atau dibawa pulang. Rasa yang tak pernah berubah menjadi kunci perekat lidah para penikmat. Tetap sama seperti yang dulu, tetap aja, gitu aja. Nggak ada bedanya. Bukan hanya pelanggan tetap, pelanggan baru pun puas menyantap hidangan yang kental dengan cita rasa petisnya yang gurih nikmat. Kalau menurut saya ini bumbu-bumbunya ini sesuai dengan mungkin lidah orang Jawa, mungkin lepas sebenarnya. Tepat saya orang Medan, tapi karena udah lama di Pulau Jawa, ya merasa cukup enak. Meski kini pengelolaan kedai dipegang generasi ketiga, di sudut kedai Nenek Eng Diokcu masih setia meracik rujak kebanggaan keluarganya. Tak ada kunci rahasia. Sejak berdiri 45 tahun silam, kedai selalu andalkan bahan segar. Kalau disimpan ya nggak enak, dibuang.
harus fresh semua. Jadi hari ini ya hari ini masaknya itu. Nggak bisa besok-besok, nggak bisa. Nah itu rahasianya. Penasaran ingin cicipi rujak cingur nan legendaris ini? Seporsi rujak cingur Ahmad Jais tersaji seharga Rp60.000. Dan kuliner yang melegenda sejak tahun 70-an ini ternyata punya resep rahasia yang ada di perebusan cingur. Memerlukan waktu kurang lebih 24 jam yang membuat cingur ini menjadi empuk dan hilang bau amisnya. Andi Restamia, Januari Yuda melaporkan untuk NET.